yang malam hari ini diambil dari 1 Korintus 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Dua ayat yang sangat-sangat jelas dan sangat-sangat gamblang, tetapi biar ini boleh menjadi kekuatan, menjadi peneguhan bagi iman percaya kita kepada Tuhan untuk apa yang harus kita lakukan hari-hari ini di dalam pengiringan kita akan Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14, di sana firman Tuhan berkata, "Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih." Di sana jelas ada 5 perintah yang merupakan 5 kunci bagaimana kita sebagai orang percaya bisa selalu hidup berkemenangan di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Hal yang pertama, di sana dikatakan berjaga-jagalah. Terhadap apa kita harus berjaga-jaga? Ada minimal 4 hal yang terhadapnya kita harus berjaga-jaga. Yang pertama, kita harus berjaga-jaga terhadap lawan kita, si iblis. Karena di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, di sana dikatakan, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama." Jadi jangan kita merasa bahwa masalah kita lah yang terbesar. Hari-hari ini seluruh dunia sedang mengalami pandemi virus corona. Dan di sini dikatakan jangan heran, jangan merasa engkau sendiri yang tertekan dan stres, masalahmu yang paling serius, yang paling rumit di seluruh dunia. Karena di sini dikatakan semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya jangan izinkan musuh untuk membisikkan di telinga kita bahwa masalahmu terlalu besar untuk diselesaikan. Yesus juga berkata di dalam Matius 26 ayat yang ke-41, "Berjaga-jagalah dan berdoalah." Jadi tadi poin pertama adalah tentang berjaga-jaga. Jadi semua ayatnya ini ada kata berjaga-jaga. Ya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Inilah salah satu cara kita berjaga-jaga, yaitu dengan berdoa, dengan memuji, menyembah Tuhan. Bukan karena kita takut. Apa yang kita lakukan tidak boleh dimotivasi oleh ketakutan. Tetapi doa kita, pujian penyembahan kita haruslah didasari, dimotivasi oleh kasih kita kepada Yesus. Sebagai contoh saya ambil, kalau Anda melihat Paulus dan Silas, mereka memuji Tuhan di tengah mereka di penjara, pada tengah malam mereka memuji, memuliakan Tuhan. Perhatikan motivasi hati mereka. Mereka tidak memuji dan menyembah Tuhan untuk mendapatkan solusi masalah mereka. Mereka memuji, menyembah Tuhan untuk mengungkapkan rasa kasih, rasa cinta mereka kepada juru selamat mereka. Buktinya apa? Ketika pintu penjara itu terbuka secara supranatural, mereka tidak buru-buru keluar. Nah, artinya mereka berdoa, mereka memuji, menyembah Tuhan bukan untuk mendapatkan jawaban, bukan untuk meminta apa yang mereka mau, tetapi pujian penyembahan mereka, doa mereka merupakan ungkapan ekspresi hubungan pribadi yang intim dengan Sang Juru Selamat. Ya, karena itu mereka tenang-tenang saja ketika pintu penjara sudah terbuka. Mereka tetap ada di dalam penjara, mereka tidak buru-buru keluar. Karena motivasi hatinya, motivasi doa mereka, motivasi pujian penyembahan mereka adalah persekutuan yang intim,
dengan Yesus. Karena itu hari-hari ini salah satu cara kita bisa mengalahkan taktik dan tipu muslihat iblis adalah jangan melakukan apapun didasari oleh ketakutan. Makanya Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Artinya apa? Anda dan saya dalam kehidupan ini kita akan dicobai. Namun Yesus katakan kita tidak harus jatuh ke dalam pencobaan kalau kita berjaga-jaga, kalau kita terus berdoa, kalau kita terus membangun hubungan yang pribadi, yang intim dengan Yesus, ya terus berdoa, memuji, menyembah Dia. Seperti Yesus mendoakan Petrus, bukan supaya Petrus tidak dicobai, tetapi supaya imannya tidak gugur ketika dia dicobai. Waktu di mana kita paling rentan mengalami cobaan, ada dua masa dalam kehidupan kita. Yang pertama, setelah kita mengalami kemenangan besar, setelah kita menerima berkat yang besar dari Tuhan, itu adalah masa yang rentan kita mengalami pencobaan. Musa, setelah dia menerima 10 perintah Allah, diperhadapkan pada salah satu cobaan terbesar dalam hidupnya. Dia harus berhadapan dengan bangsa Israel yang menyembah berhala. Kemenangan yang besar diikuti oleh cobaan yang besar. Elia, setelah dia berhasil menurunkan api Allah, turun ke Gunung Karmel, dia setelah itu mengalami ketakutan, dia mengalami depresi, dia mengalami kerasukan, suatu roh yang membuat pikiran dia kacau dan dia ingin mati. Demikian juga dalam kehidupan kita, kita harus berhati-hati ketika Tuhan memberkati kita. Mungkin Anda seorang pebisnis dan Anda baru saja teken kontrak bisnis yang besar, atau Anda seorang profesional, Anda baru saja menyelesaikan proyek yang besar, Anda mendapatkan promosi yang selama ini Anda dambakan. Setelah Anda mendapatkan semua itu, Anda harus waspada, karena seringkali cobaan juga terjadi mengikuti sebuah kemenangan yang besar. Momen kedua di mana kehidupan kita rentan terhadap cobaan adalah ketika kita terlalu lelah. Karena itu kita perlu beristirahat. Kita perlu mengelola energi, mengelola waktu kita, mengelola aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Elia ingin mati. Karena apa? Karena dia kelelahan. Terlalu capek. Karena itu saya mau katakan, tidaklah bijak membuat suatu keputusan besar atau keputusan yang penting pada saat kita lelah. Ibaratnya Anda pergi ke supermarket dalam keadaan perut lagi kosong, lagi keroncongan, perut lagi kepengen makan. Anda pergi ke supermarket, pasti Anda akan belanja banyak hal yang sebenarnya Anda tidak terlalu perlu. Beristirahatlah, tidurlah terlebih dahulu sebelum Anda membuat keputusan yang besar. Itu yang pertama yang kita harus berjaga-jaga, yaitu terhadap iblis. Yang kedua, kita harus berjaga-jaga, kata firman Tuhan, terhadap serigala ganas. Ini ayatnya ada di Kisah Para Rasul 20, ayat yang ke-28 dan 31. Di sana firman Tuhan katakan, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasehati kamu supaya masing-masing dengan mencucurkan air mata. Di sini kita diberikan 3 ciri-ciri serigala yang ganas yang terhadapnya kita harus berjaga-jaga. Yang pertama, ciri-ciri serigala adalah dia tidak menyayangkan kawanan. Artinya orang ini dia tidak peduli dengan orang lain. Yang penting keinginannya terpenuhi. Orang ini adalah orang yang paling narsis di seluruh dunia. Semuanya untuk keuntungannya sendiri. Semuanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Semuanya harus bekerja sama untuk menggapai ambisi pribadinya. Inilah serigala yang ganas.
memanfaatkan orang untuk kepentingan pribadi tanpa mempedulikan konsekuensi negatif yang dialami oleh orang itu. Diperas habis-habisan sampai tidak ada lagi sarinya. Itulah seorang serigala yang ganas, menakut-nakuti orang dengan berita bohong, mempolitisir keadaan. Kita hidup di dunia seperti itu hari-hari ini. Di tengah pandemi virus corona, masih ada juga pihak-pihak, oknum-oknum tertentu yang mempolitisir keadaan. Bukannya bekerja sama bersatu, gotong royong untuk bagaimana supaya penderitaan semua orang bisa berkurang atau diminimalisir, tetapi malah mengambil kesempatan demi keuntungan pribadi. Itu ciri serigala yang pertama, tidak menyayangkan kawanan. Ciri serigala yang kedua adalah dia mengajarkan ajaran palsu. Ini sudah jelas, menyelewengkan ayat, sok rohani, dan lain sebagainya. Ya, Anda sudah tahu itu tentang ajaran palsu. Ya, bagaimana kita mengidentifikasi ajaran palsu dengan mengetahui apa yang benar? Bagaimana kita bisa mengidentifikasi uang palsu dengan mengetahui dan mengenali uang yang asli? Demikian juga dengan ayat-ayat firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mendeteksi ajaran yang palsu dengan mengetahui kebenaran yang sejati? Ciri-ciri yang ketiga dari serigala adalah dia mencerai-beraikan dan menarik orang-orang untuk mengikuti mereka. Perhatikan, ya, seorang serigala itu menarik massa supaya massa mengikuti mereka, bukan mengikuti Yesus, tetapi mengikuti mereka. Menjauhkan orang dari gereja lokal, menjauhkan orang dari suatu kepemimpinan, suatu otoritas ilahi yang Tuhan sudah tetapkan bagi orang itu. Menjelekkan pemimpin gereja, menjelekkan gereja lokalnya sendiri. Anda harus hati-hati orang-orang yang ada di sekitar pergaulan Anda, dan Anda perhatikan ucapan mereka, perhatikan apa yang mereka sharingkan. Yesus memperingatkan tentang serigala yang menyamar sebagai domba dalam Matius 7 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan ini ada ciri lain daripada serigala yang ganas. Di sana Yesus katakan orang-orang yang menyamar itu, serigala yang menyamar sebagai domba itu adalah orang-orang yang tidak menghasilkan buah yang baik dalam hidupnya. Itulah serigala. Jadi terhadap iblis kita harus berjaga-jaga, terhadap serigala yang ganas kita harus berjaga-jaga. Yang ketiga, kita juga harus berjaga-jaga terhadap satu sama lain. Dikatakan dalam Efesus 6 ayat yang ke-18. Anda juga bisa menebak malam hari ini, ya, akan banyak sekali ayat yang perlu Anda buka, yang perlu Anda catat. Ya, terhadap satu sama lain, sesama orang percaya, kita harus berjaga-jaga. Efesus 6 ayat 18, di sana dikatakan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi kita harus, terutama di masa-masa seperti ini, kita harus saling mendoakan, saling mempedulikan satu sama lain. Mari kita memberikan semangat bagi yang putus asa, memberikan penghiburan bagi yang lemah, memberikan terus dorongan Roh Kudus supaya mereka bangkit bagi mereka yang terpuruk. Ya, saya mencoba di dalam grup, salah satu grup WA yang ada di gereja kami, yaitu di Tim Praise and Worship. Saya coba tanya, kalau Anda masih hidup, tolong respon dengan kata haleluya, respon dengan kata puji Tuhan atau amin, apapun yang menunjukkan Anda masih hidup. Saya hanya mau memastikan bahwa semua jemaat, semua pengerja ada dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Dan saya percaya Tuhan Yesus akan senantiasa melindungi kita semua. Hal yang keempat yang terhadapnya kita juga harus berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga terhadap kedatangan Yesus kali yang kedua. Haleluya. Dan ini terasa, ya, dalam masa-masa seperti ini kedatangan Yesus terasa sudah sangat-sangat dekat. Yes. Haleluya. Haleluya.
Matius 24 ayat yang ke-42, Anda sudah tahu ayat-ayat ini. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita tahu bahwa Yesus akan datang kembali dan waktunya semakin dekat. Hanya pastinya kita tidak tahu. Karena itu kita perlu senantiasa berjaga-jaga, bersiap sedia. Bagi orang dunia saya mau katakan ini satu kata penghiburan bagi Anda orang percaya. Bagi orang dunia Yesus datang sebagai pencuri. Tetapi bagi orang percaya Yesus datang sebagai mempelai. Haleluya. Deg-degannya sama, tapi beda ketika Yesus datang. Bagi orang dunia artinya it's the end of fun life. Ya, kesukaan hidup itu sepertinya sudah game over. Itu bagi orang dunia. Tapi bagi orang yang menanti-nantikan mempelai laki-laki, wah, begitu mempelai laki-laki itu datang untuk menjemput Anda dan saya, mempelai perempuan, wow, pasti ada sukacita yang besar. Haleluya, haleluya. Karena itu mari kita berjaga-jaga terhadap kedatangan Yesus kali yang kedua. Saya sempat membagikan ada 2 ayat di Matius 24 tentang kapan kira-kira atau indikasi kedatangan Yesus. Di sana dikatakan di ayat yang ke-38 dari Matius 24 bahwa sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kalau kita memperhatikan, ini hanya interpretasi yang saya dapatkan beberapa hari yang lalu. Memperhatikan ayat-ayat di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa virus corona ini akan segera berakhir dan kehidupan akan kembali normal sebelum Yesus datang kali yang kedua. Tapi bukan berarti pengangkatan tidak bisa terjadi sebelum Yesus datang kali yang kedua, karena pengangkatan bisa terjadi kapan saja. Di sini dikatakan orang akan makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Hari-hari ini orang tidak boleh pesta pora. Orang-orang tidak boleh makan dan minum di luar, bergerombol lebih daripada 5 orang. Ya, ini tidak menggambarkan saat yang dimana kita hidup. Karena itu sebelum Yesus datang kali yang kedua, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, artinya kehidupan akan kembali normal sebelum Yesus datang kali yang kedua. Tapi saya mau katakan, bersiap sedialah senantiasa. Haleluya. Jadi yang pertama, berjaga-jagalah. Perintah yang kedua dari 1 Korintus 16 tadi dikatakan, berdirilah dengan teguh dalam iman. Ya, dalam hal apa kita harus berdiri teguh? Dalam hal iman tentunya. Maksudnya apa? Ada 2 maksud daripada berdiri dengan teguh dalam iman. Yang pertama, kita harus berdiri teguh dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Jangan kehilangan perspektif akan kekekalan, karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Ada sesuatu yang melampaui apa yang ada di dunia ini. Ya, karena itu mari persiapkan diri kita untuk kekekalan. Dan apa yang akan diperhitungkan di kekekalan, hanya ada 2 hal yang diperhitungkan dalam kekekalan, yaitu jiwa kita, keselamatan jiwa kita, dan keselamatan daripada orang-orang di sekitar kehidupan kita. Itu hal pertama yang diperhitungkan di kekekalan. Yang kedua adalah karakter kita, buah-buah roh kita, ya, buah-buah pertobatan kita. Itulah yang diperhitungkan sampai pada kekekalan. Karena itu jangan kehilangan perspektif akan kekekalan. Justru di masa seperti ini, hubungan pribadi kita dengan Tuhan harus semakin erat, harus semakin intim. Ada satu ayat yang menguatkan saya dalam Kidung Agung, pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Inilah yang Tuhan mau di hari-hari ini bagi Anda dan saya, khususnya orang percaya. Di sana mempelai laki-laki berkata kepada mempelai perempuan, merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu. Ini yang Tuhan mau. Ya, kita masuk di dalam hadiratnya dan kita memperlihatkan wajah kita. Untuk apa?
Perdengarkanlah suaramu. Ini pujian penyembahan. Ini berbicara tentang doa yang kita naikkan ke hadirat Tuhan yang luar biasa, yang begitu baik bagi Anda dan saya. Sebab merdu suaramu. Sekalipun kita mungkin punya suara yang fals, tetapi ketika kita menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan, itu suara yang merdu dan elok wajahmu. Haleluya. Kenapa? Wajah kita semuanya elok karena kita hidup di dalam keselamatan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Karena itu jangan hilang perspektif akan kekekalan. Kalau Anda membaca kisah kehidupan Musa yang ditulis di dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai 26, bagaimana Musa dengan begitu berani dia melepaskan segala kemewahan Mesir dan Fir'aun. Ya, barangkali dia berpikir betapa bodohnya Musa mau meninggalkan segala kemegahan, segala kemewahan daripada Mesir, karena Mesirlah kerajaan terkuat pada zaman itu. Namun demikian, ya 3.500 tahun kemudian, ya Musa selama 3.500 tahun berada di dalam hadirat Tuhan senantiasa. Dia tidak pernah keluar dari hadirat Tuhan. Sedangkan di manakah Fir'aun? Kemungkinan terbesar Fir'aun dalam 3.500 tahun terakhir dia ada di penyiksaan api neraka. Pertanyaannya, siapa yang bodoh? Musa atau Fir'aun? Ya, demikian juga pilihan diberikan kepada Anda dan saya. Jangan kehilangan perspektif akan kekekalan. Jangan kehilangan hubungan pribadi kita dengan Kristus. Yang kedua, tentang iman. Ya, jangan kita kendor di dalam memegang janji Tuhan. Percaya bahwa firman-Nya akan digenapi sekalipun kita belum melihatnya sama sekali saat ini. Daniel berdoa dan baru 21 hari kemudian malaikat datang dengan jawaban doanya. 1 Tesalonika 2 ayat 18, ini satu ayat yang saya berharap bisa menguatkan kita semua. 1 Tesalonika 2 ayat 18 di sana menunjukkan bahwa iblis bisa menghambat, tetapi saya mau katakan dia tidak bisa menghentikan. Haleluya. Jadi penundaan bukan berarti penolakan. Karena itu jangan tawar hati, jangan kita menjadi lemah di dalam memegang janji-janji Tuhan. Terus pegang janji itu, karena suatu waktu nanti Yesus akan menepati dan menggenapi setiap janjinya. Haleluya. Haleluya. Hal ketiga yang diperintahkan oleh 1 Korintus 16 ayat yang ke-13 di sana dikatakan, bersikaplah sebagai laki-laki. Mungkin Anda bertanya, saya kan perempuan, kenapa saya harus bersikap sebagai laki-laki? Tentunya Anda tahu bahwa ini adalah kata-kata kiasan. Ya, artinya jadilah pemberani. Jadilah pemberani. Berani dalam hal apa? Dalam hal menjalani kehidupan ini. Tetaplah hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam keadaan apapun juga. Pada saat kita dikecewakan, pada saat kita mengalami kerugian, kita terjepit situasi dan kondisi, kita bahkan terancam nyawa kita, milikilah keberanian. Minta sama Tuhan keberanian untuk kita bisa menjalani kehidupan ini dengan berkemenangan. Mungkin Anda dan saya ibarat Daniel di gua singa. Tetaplah jaga integritas. Tetaplah jaga jam doamu. Tetap jaga ya pujian penyembahan terus keluar dari bibir mulutmu, dari hatimu, ya terangkat ke hadirat Tuhan. Mungkin Anda merasa seperti Ratu Esther di hadapan raja. Dia katakan, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Atau mungkin Anda merasa seperti 3 laki-laki Ibrani, Sadrak, Mesak, Abednego, ketika mereka berhadapan dengan dapur perapian. Ini ada 2 ayat yang mungkin seringkali disalah mengerti. Daniel 3 ayat 17 dan 18. Coba perhatikan di sana. Saya mau sedikit memberikan penjelasan tentang 2 ayat ini. Karena kalau kita tidak mengerti 2 ayat ini, kita bisa berpikir bahwa Tuhan bisa saja tidak mau menolong kita. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Ya, coba kita lihat Daniel pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Ya, jadi kita tahu Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan pada
ya dapur perapian yang begitu panas. Dan di sana terjemahan bahasa Indonesia memang kurang tepat, karena di sana dikatakan jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, nah diinterpretasikan bahwa ya kalaupun Tuhan tidak mau menolong, aku tetap tidak akan menyembah dan memuja dewa Tuhanku. Bukan itu maksudnya. Tuhan akan selalu menolong. Maksudnya apa? Anda harus melihat di dalam Alkitab bahasa Inggris untuk terjemahan yang pas. Di sini, kalau Anda melihat di terjemahan bahasa Inggris dikatakan, kalau memang Raja mau kami untuk masuk di dalam dapur perapian itu, Sadrak, Mesak, Abednego berkata, maka kami percaya Allah yang kami sembah akan sanggup melepaskan kami dari dapur perapian itu. Ayat 18 dalam bahasa Inggris dikatakan, tetapi kalau Raja berubah pikiran dan kami tidak harus masuk ke dapur perapian, kami pun tetap tidak akan memuja dewa Tuhanku. Itu maksudnya. Jadi jangan disalah interpretasikan bahwa ada kalanya Tuhan tidak mau menolong. Oh, salah besar. Tuhan selalu mau menolong Anda dan saya. Haleluya. Jadi jangan salahkan Tuhan. Oh, memang mungkin ini nasibku. Tuhan kali ini tidak mau menolong aku. Bukan seperti itu. Kita lewat lembah kekelaman pun Tuhan menyertai kita. Haleluya. Jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Ya, karena itu kalau baca Alkitab harus dibanding-bandingkan. Terjemahan lama, terjemahan baru, bahasa Inggris, ya bahasa Ibrani, apa maksudnya dan lain sebagainya. Supaya kita semua clear. Ya, clear. Haleluya. Jadi jangan pernah berpikir Tuhan, ya ada kalanya tidak mau menolong kita. Memang terkadang Tuhan mengizinkan kita melewati dapur perapian dalam hidup ini. Kita terasa panas, aduh, dikejar-kejar debt collector, ya dikejar-kejar orang yang nagih dan lain sebagainya. Tetapi ya Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar. Tuhan akan selalu menolong Anda dan saya. Daud berhadapan dengan Goliat. Pertanyaan saya, kenapa Daud harus mengambil 5 batu? Dia kan cuma butuh 1. Kenapa harus mengambil 5 batu? Oh, ada yang interpretasikan, ya siapa tahu yang pertama meleset. Ya, ada yang menginterpretasikan lagi, oh Goliat kan punya saudara-saudara yang raksasa lainnya. Kalau Goliat sudah runtuh, yang lain menyerang, masih ada 4 batu lagi. Tapi saya mau katakan, kenapa Daud diperlengkapi dengan 5 batu? Karena Tuhan kita selalu menyediakan lebih daripada cukup untuk kita pakai, untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Tuhan selalu mencukupkan, bahkan lebih daripada cukup. Tuhan yang kita sembah punya nama, salah satu namanya El Shaddai. El Shaddai artinya God of more than enough. God of more than enough. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang lebih daripada cukup. Haleluya. Karena itu bersikaplah sebagai laki-laki, artinya jadilah pemberani dalam hidup ini. Memang ikut Yesus, hidup dalam keselamatan dalam nama Yesus Kristus, itu ada resikonya. Ya, ada resikonya. Kita bisa diolok-olok oleh orang di sekitar kehidupan kita. Bahkan ada beberapa ya lingkungan kerja yang tidak mengizinkan orang-orang Kristen yang naik pada level yang tertentu. Ya semua ini adalah konsekuensi, resiko daripada kita hidup di dalam keselamatan. Karena itu kita perlu komunitas. Kita perlu gereja lokal di mana kita tertanam, kita diajar, dibentuk di sana. Supaya kita bisa saling menolong, supaya kita bisa saling menopang, saling mendukung satu sama lain. Karena dikatakan dalam Matius 16 ayat 18, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya kalau kita terkoneksi dengan Yesus, kita terkoneksi dengan gereja lokal, maka alam maut tidak bisa menyentuh hidup kita. Alam maut tidak bisa menghancurkan hidup kita. Haleluya. 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 Dan saya mau katakan, mengikut Yesus tidak selalu sulit, tidak selalu ya kita ditempatkan pada posisi yang lemah.
Saya mau katakan bahwa ini pengalaman saya secara pribadi mengikut Yesus. Kalau kita serius menjalaninya, itu ada keuntungannya, bahkan lebih banyak keuntungannya. Ya, saya punya bos itu kalau mau mengambil keputusan, ya dalam forum-forum tertentu, kalau bos saya mau mengambil keputusan, dia selalu tanya saya dulu, padahal siapakah saya? Ya, baru posisinya apa, jabatannya apa. Mungkin dalam satu ruangan itu gaji saya yang paling kecil. Tetapi ketika bos saya mau mengambil keputusan, kalau dia melihat saya setuju, dia langsung bilang, kalau Benny setuju, saya setuju. Kalau Benny sudah menganggukkan kepala, ya artinya ini bisa berjalan. Ya, siapakah saya? Itu bukan untuk kebanggaan saya. Saya sharing ini bukan untuk menyombongkan diri, tapi saya mau katakan, ya mengikut Yesus itu ada banyak manfaatnya kalau saja kita menjalaninya dengan serius. Haleluya. Haleluya. Hal yang keempat, perintah daripada 1 Korintus 16 ayat yang ke-13, masih di ayat yang ke-13. Nanti poin yang kelima, baru kita masuk ke ayat yang ke-14. Ya, 1 Korintus 16 ayat 13, di sana bagian akhir dikatakan tetaplah kuat. Tetaplah kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan. Bagaimana kita bisa tetap kuat? Kalau Anda membuka di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-14, di sana dikatakan, hai engkau orang-orang muda, engkau kuat. Kenapa? Karena engkau memiliki firman di dalammu. Jadi kita bisa tetap kuat kalau kita memiliki firman Tuhan yang diam di dalam kita. Karena itu Kolose 3 ayat 16 berkata, hendaklah Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Ya, beberapa waktu kemarin saya jelaskan bahwa firman Tuhan, cara kerja firman Tuhan adalah dari informasi, kemudian meditasi, kemudian iluminasi, kemudian aksi, dan pada akhirnya kita mengalami manifestasi. Karena itu, kalau kita menyimpan firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita berusaha mendapatkan pencerahan, pewahyuan dari firman Tuhan, maka rema itu akan menimbulkan iman. Ya, dan iman ini membuat kita kuat. Firman itu membuat kita kuat. Firman bukan saja untuk kepala kita, tapi izinkan firman itu turun ke hati kita. Maka hati kita akan menjadi rumah tempat Allah tinggal. Dan ketika Allah tinggal di sana, ya tidak mungkin kita tidak kuat. Haleluya. Ada 71 kali dalam kitab Mazmur kata Selah itu muncul. Selah artinya musik berhenti. Ya, seluruh alat musik berhenti dimainkan. Ya, maknanya apa? Artinya pada saat Selah, kita diberikan kesempatan untuk merenungkan lirik daripada lagu, lirik daripada pujian, lirik daripada mazmur yang kita nyanyikan, yang kita naikkan ke hadapan Tuhan. Ya, kebenarannya, firman Tuhan yang terkandung di dalamnya, kita renungkan. Dan kita imani, dan kita serap sedemikian rupa, sehingga firman itu dari kepala turun ke hati, dan termanifestasi keluar lewat perbuatan, lewat perilaku, lewat pola pikir kita, lewat perkataan kita. Seluruh keberadaan hidup kita mengalami pembaharuan yang daripada Tuhan. Hal yang kelima dan yang terakhir dari 1 Korintus 16 ayat yang ke-14 ini yang harus kita lakukan supaya hidup kita berkemenangan. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Maksudnya begini, saudara. Seringkali kita merasa kita sudah melakukan hal yang benar. Tetapi saya mau katakan kita harus waspada. Sangatlah mungkin kita melakukan sesuatu yang benar, tetapi dengan roh yang salah. Kalau kita melakukan sesuatu yang benar dengan roh yang salah, hasilnya pun tidak akan seperti yang kita harapkan. Kita bahkan terkadang akan memperkeruh
keadaan dan bukan membuat segala sesuatu menjadi clear. Saya mau kita melihat, sekalipun Anda sudah tahu ayat-ayat ini, saya mau kita bersama-sama membaca ya dengan suara kita, supaya kita mendengar, supaya kita merenungkan dan kita melakukan. 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ya, Anda tahu semua 1 Korintus 13 adalah pasal tentang kasih. Mari kita baca sama-sama supaya telinga kita mendengar. 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Makanya Rasul Paulus berkata di tempat lain, semuanya halal, semuanya baik. Ya, tetapi apakah berguna? Apakah ada faedahnya? Apakah bermanfaat untuk membangun orang lain atau tidak? Itu yang menentukan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, saya juga sebagai orang tua, saya perlu mengajar anak-anak saya dengan kasih. Kenapa? Karena Yakobus 1 ayat 20 di sana dikatakan kemarahan manusia tidak akan mendatangkan kebenaran Allah. Bisa-bisa kalau kita terlalu keras sama anak, memang ada saatnya kita disiplin, ada saatnya kita harus menegur. Tapi kalau kita terus-menerus menekan dia, membuat rohnya akhirnya ya menjadi ciut, akhirnya apa? Anak itu berpotensi ketika dia besar, dia akan menjadi orang yang menentang otoritas, membenci otoritas. Kenapa? Karena dari kecilnya ditekan oleh otoritas. Karena itu kita mengajar anak pun, kita harus mengajar dengan penuh kasih. Menegur sesama orang percaya bukan tidak boleh menegur. Kita harus saling menasehati, saling memperingatkan satu sama lain, kata firman Tuhan. Tetapi tentunya seperti tadi kembali ke prinsip awal, sesuatu yang benar kalau kita lakukan dengan roh yang salah, ya hasilnya mungkin tidak akan maksimal. Ya, dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, ya, saya punya pengalaman dalam kehidupan pernikahan saya pun, ya, lebih baik bersikap baik ketimbang mempertahankan bahwa aku benar. Ya, lebih baik kita bersikap baik, itu akan lebih menolong, itu akan lebih membantu untuk mengklirkan masalah. Minimal emosi sudah turun terlebih dahulu, sehingga kita tidak saling mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan api, yang saling membakar satu sama lain. Bisa jadi memang kita benar, tetapi kalau kita salah penyampaian, maka hal itu juga tidak akan menolong pernikahan atau situasi atau keadaan yang sedang kita hadapi. Ibarat aliran listrik. Kita tahu kita semua butuh listrik. Bayangkan rumah Anda mati listrik, pasti panas, ya kan? Pasti panik, ya. Makanan di kulkas bagaimana mencair, busuk, basi, dan lain sebagainya. Saya mau katakan aliran listrik punya banyak manfaat, tetapi aliran listrik yang sama juga bisa membunuh kita. Kalau tidak ada insulasi plastik, kalau tidak ada yang namanya kabel itu, maka aliran listrik juga bisa membunuh kita. Sekalipun banyak manfaatnya, demikian juga dalam kehidupan kita, kata-kata kita itu tidak bisa ditarik lagi, saudara. Apa yang sudah keluar dari bibir mulut kita, apalagi sudah direkam seperti ini, tidak bisa ditarik lagi. Jejak digital itu memang, apa bahasanya, jejak digital itu memang sadis katanya, ya kan? Kalau kita menyalahgunakannya atau kita salah ngomong, jejak digital itu sadis. Kalau Anda mengenal tanaman karet itu begitu Anda salah sadap, Anda salah untuk menderesnya dan terluka anak kayunya,
bagian batangnya terluka, maka selama umur hidup daripada tanaman karet itu, luka itu tidak akan pernah bisa sembuh. Akan tetap ada di sana. Kalau Anda pernah memakukan sebuah dekorasi atau sebuah lukisan ke tembok, Anda tahu begitu tembok itu dipaku, Anda bisa cabut paku itu. Tetapi tembok itu akan tetap berlubang. Dan siapakah yang bisa menutup lubang itu? Anda mau cat pun, itu cuman di permukaan, di dalamnya tetap luka, di dalamnya tetap bolong, saudara. Karena itu, mari kita melakukan segala sesuatu dengan spirit kasih. Itu yang paling penting. Efesus 4 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Haleluya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, bagaimana kita menegur orang lain, mari kita belajar dari bagaimana Yesus menegur orang lain. Terhadap orang berdosa, Yesus tidak pernah marah. Yesus hanya marah terhadap orang-orang yang religius, orang-orang yang agamawi, orang-orang yang suka mencari kesalahan orang lain, orang-orang yang sok kudus, orang-orang yang sok rohani, sok tahu kebenaran. Padahal dia cuma tahu hitam di atas putihnya, tetapi hidupnya tidak merefleksikan buah yang baik. Kepada orang-orang itulah Yesus marah, kepada merekalah Yesus murka. Tetapi kepada orang yang berdosa, orang yang membutuhkan pertolongan, orang yang merendahkan diri sedemikian rupa di hadapan Dia, Dia sanggup memulihkan dan Dia akan terima semua orang ini. Dia tidak pernah menolak mereka. Demikian juga dalam kehidupan kita, kita harus belajar untuk mengasihi sebanyak mungkin orang. Saya tahu kasih kita pun harus disertai dengan hikmat. Ada orang-orang tertentu yang tidak bisa dikasihi dengan jarak dekat. Karena ketika saya mengasihi seseorang ini, dia selalu menyakiti saya. Orang-orang seperti ini, kita juga harus berhikmat dong. Kita kan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita juga harus jaga jarak. Artinya ada orang-orang tertentu dalam kehidupan kita yang hanya bisa dikasihi dari jarak jauh. Melalui doa kita, melalui hal-hal baik yang kita perbuat, tapi jarak jauh. Seperti hari-hari ini kita harus menjaga jarak satu sama lain, physical distancing. Ada orang-orang, jangan kita juga menjadi orang yang bodoh, disakiti mau aja gitu kan. Kecuali Anda mendengar jelas suara Tuhan, oke, relakan dirimu disakiti oleh orang itu. Silakan, saya tidak bisa menentang suara Tuhan. Kan? Tetapi normanya kita mengasihi harus dengan hikmat. Haleluya. Itu juga melakukan segala pekerjaan kita dalam kasih. Jadi perintah Tuhan 1 Korintus 16 ayat 13 dan 14 malam hari ini kita belajar, kita harus berjaga-jaga terhadap lawan kita si iblis, kita harus berjaga-jaga terhadap serigala ganas, kita harus berjaga-jaga satu sama lain, kita harus berjaga-jaga terhadap kedatangan Yesus kali yang kedua. Perintah yang kedua, kita harus berdiri teguh dalam iman. Kemudian yang ketiga, kita harus bersikap sebagai laki-laki, artinya jadilah pemberani. Yang keempat, kita harus tetap kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan tentunya. Dan yang kelima, yang terakhir, kita harus melakukan segala pekerjaan kita di dalam roh kasih. Haleluya. Biar firman ini menguatkan Anda dan saya, dan terus kita mengiring akan Tuhan, didapati taat dan setia sampai pada kesudahannya. Tuhan Yesus memberkati.